Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Masih membahas tentang pengumuman seleksi P3 Guru tahun 2022. Setelah kita tahu adanya pengumuman pembatalan dari Kemendikbudristek terkait dengan pelamar prioritas pertama, 3.000-an guru yang tentunya menyebabkan berbagai pertanyaan dari teman-teman guru honorer, terutama yang sudah mencapai lulus passing grade. Sebelum diumumkan kenapa kemudian sudah ada revisi, kapan masa sanggahnya, kok bisa ya untuk P1 itu menyanggah dan lain sebagainya. Nah, akan kita bahas, kita sudah temukan beberapa jawaban dari Kemendikbudristek terkait dengan hal ini. Namun seperti biasa, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Nah, jadi dari guru honorer yang masuk di dalam prioritas 1 yang dibatalkan sesuai dengan pengumuman, langsung bergerak cepat menghubungi Kemendikbudristek untuk menanyakan perihal pembatalan dari status P1 yang mendapat penempatan ini. Teman-teman guru honorer kemudian menghubungi ya nomor telepon atau kontak yang ada di dalam surat pengumuman 0215084721 dan juga melalui kontak-kontak yang telah dimiliki oleh teman-teman guru honorer, terutama orang-orang Kemendikbudristek itu secara japri ya, lewat WhatsApp pribadi menanyakan perihal alasan dari pembatalan prioritas pertama dalam mendapatkan penempatan sehingga menjadi tidak mendapatkan penempatan. 3.043 pelamar P1 itu bukan jumlah yang sedikit. Nah, kami temukan beberapa jawaban. Yang pertama, melalui chat WA dari teman guru honorer itu bertanya, boleh izin Pak berikan penjelasan kenapa ada yang dibatalkan. Di situ katanya, akibat ada sanggahan dari pelamar P1. Kapan P1 menyanggah di SSCASN saja, belum pernah ada jadwal masa sanggah. Tolong Pak, kasihan teman-teman yang masuk nama pembatalan bertanya-tanya alasannya. Ini bertanya kepada Pak Aditya ya. Tentunya teman-teman sering melihat sosok Pak Aditya. Kemudian dijawab oleh beliau, secara ranking memang tidak masuk kuota formasi yang telah dibentuk oleh Pemda. Ini adalah jawaban dari Pak Aditya, tentunya tidak menjawab kapan sebenarnya teman-teman itu bisa menyanggah, padahal belum diumumkan. Kenapa bisa disanggah? Itu adalah pertanyaan mendasarnya. Nah, kemudian informasi lainnya kita dapatkan ini hampir sama pertanyaannya. Ini juga ditujukan kepada orang Kemendikbudristek. Kemudian ditanya terkait dengan hal tersebut. Inilah jawaban atau balasannya. Berdasarkan Permen PAN nomor 20 tahun 2022 tentang penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil selektif tahun 2021. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang sama diambil nilai tertinggi. Jika PG1 dan PG2 pada jabatan berbeda diambil PG2 terlebih dahulu. Nah, ini dia yang menjadi mungkin ya beberapa permasalahan yang muncul. Jadi ketika PG1, PG2 itu jabatan yang sama, maka diambil tertinggi, ini tidak masalah. Nah, ketika PG1 dan PG2 itu pada jabatan berbeda, maka diambil di PG2 terlebih dahulu. Diambil nilai berlaku urutan TH kedua prioritas yang pertama, non-PNS negeri itu prioritas kedua, kemudian PPG dan swasta. Ini tahun 2021. Guru-guru tersebut seharusnya tidak dapat penempatan, namun saat pendaftaran kemarin terjadi kesalahan pemilihan PG dan ketidaksesuaian pemilihan jabatan, sehingga dapat mendaftar. Dikarenakan hal tersebut, maka penempatan guru-guru tersebut dibatalkan. Nah, ini jawaban dari Kemendikbudristek ya terkait dengan kenapa terjadi alasan kenapa terjadi pembatalan ya dari penempatan PG1. Nah, untuk lebih jelasnya kami telah dapatkan rekaman audio terkait dengan pembatalan ini ya, alasan pembatalan dari PG1 yang sudah mendapatkan penempatan. Jadi teman-teman silahkan simak secara detail. Ini adalah rekan-rekan guru honorer yang mencoba menelpon langsung kepada Kemendikbudristek. Silahkan simak. Saya dengan Pak Tora Edi
Bapak Tola Edi. Iya, peserta P3K tahun 2021 yang sudah lulus PG. Baik, silakan ada yang dapat kami bantu, Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kuota penempatan. Dan menurut info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi formasi, disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya, kabar buruk bagi saya, karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk hal tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanan ya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1 akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya Pak, dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi, jika PG1 dan PG2-nya, yaitu pada jabatan yang sama, tingginya. Baik. Jadi, jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan dari THK 2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, PPG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas seperti itu Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya ya, mohon informasinya? Jadi di sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu seperti itu Bapak. Dan tetap menyesuaikan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayah. Itu. Berarti untuk informasi yang di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut, yang benar adanya, dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan benar bisa mengikuti di tahun berikutnya, namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar Bapak ya. Dan juga bingung, kemarin kan ada optimalisasi infonya, lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan, itu yang kami juga bingung. Juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Nah juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap hoax, terlempar di sekolah lain. Nah, maksudnya termasuk saya, itu tidak di induk tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak, itu tidak benar. Paham. Nah, yaitu disarankan yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi dan sudah benar informasinya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun. Benar, karena untuk perihal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya? Iya.
Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG, tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali. Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan tidak dapat melakukan pelanggaran sudah mengikuti resmi itu ya. Benar Bapak. Iya. Oke. Bantu Bapak Edi? Iya sudah, terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Iya. Nah, demikian Bapak, Ibu, teman-teman, guru honorer sekalian, informasi dari Kemendikbudristek sudah jelas, sangat jelas sekali. Jadi untuk PDF ini atau pengumuman ini juga valid, untuk nama-namanya juga valid. Namun teman-teman P1 yang dibatalkan juga bisa melakukan sanggah di masa sanggah. Walaupun tadi penjelasannya ini sudah final, ketika disanggah pun hasilnya akan sama. P1 yang dibatalkan harus mengikuti seleksi di tahun 2023 dengan mekanisme dan dengan Permenpan tentunya yang belum ada ya. Tentunya nanti akan ada kebijakan yang baru ya terkait dengan P3K tahun 2023. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya, alasan dan mengapa kemudian P1 dibatalkan dan seterusnya. Terima kasih telah menyimak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.